Dihina suami di depan umum, diludahi sahabat sendiri, dan ditertawakan dunia. Tapi kini mereka semua bersujud di hadapannya. Apa yang membuat Maudy bangkit sedahsyat itu? Yuk komen, subscribe, like, dan absen dulu di kolom komentar sebelum kita masuk ke ceritanya. Langit pagi itu masih menyisakan sisa-sisa gerimis semalam. Dari balik kaca besar yang membentang di ruang kerjanya, Maudy memandangi deretan gedung pencakar langit yang berdiri megah. Kopi hangat di genggamannya mengepul perlahan, menebarkan aroma yang biasanya menenangkan. Tapi pagi ini, aromanya tak cukup kuat menenangkan hati yang entah kenapa terasa lebih berat dari biasanya. Maudy menarik napas panjang. 10 tahun. Itulah waktu yang ia habiskan membangun semua ini dari nol. Dulu hanya berbekal ide dan nekat, kini ia duduk di puncak, sebagai pemilik dan direktur utama perusahaan teknologi yang sahamnya terus menanjak. Kantornya menempati 2 lantai teratas sebuah gedung megah di pusat kota, tempat yang tak hanya mewakili keberhasilan, tetapi juga harga dirinya sebagai perempuan. Tapi di balik segala kilau itu, hatinya tak sedang baik-baik saja. "Bu Maudy, Pak Gunawan sudah menunggu di ruang transit," ujar sekretarisnya pelan, membuyarkan lamunannya. Maudy menoleh cepat. Wajahnya yang selalu tenang berubah sejenak. Tapi ia cepat menutupnya dengan senyum tipis. "Baik, suruh dia masuk." Tak sampai semenit, pintu terbuka. Gunawan masuk dengan langkah mantap seperti biasa. Dasi rapih, jas mahal, dan senyum ramah yang dulu mampu meluluhkan hati Maudy. Tapi entah kenapa, sejak beberapa bulan terakhir, senyum itu terasa dingin. Terlalu formal. Terlalu seperti basa-basi. "Pagi, sayang." Sapanya. "Pagi," balas Maudy pelan, tanpa bangun dari duduknya. Gunawan menarik kursi di depannya. Duduk, lalu menyilangkan kaki. "Kamu terlihat lelah." "Aku hanya sedikit banyak berpikir." "Bisnis?" tanyanya ringan. Maudy menatap mata pria itu. Mata yang dulu ia percayai penuh, kini tampak seperti menyimpan sesuatu yang ia tak bisa baca. "Atau tentang kita?" lanjut Gunawan, kali ini dengan suara lebih rendah. Maudy tak langsung menjawab. Ia mengalihkan pandangan ke arah jendela lagi. "Mungkin keduanya." Beberapa detik sunyi merayap di antara mereka. "Aku sedang sibuk akhir-akhir ini," ucap Gunawan, mencoba mencairkan suasana. "Meeting dengan klien luar negeri, urus kontrak, dan pulang tengah malam tanpa kabar." Potong Maudy pelan. Gunawan terdiam. "Gan, aku bukan istri yang butuh laporan setiap jam. Tapi aku juga bukan wanita yang bisa terus pura-pura tidak tahu." Gunawan menghela napas. "Kamu mulai curiga padaku." Maudy menegakkan tubuhnya. "Aku mulai jujur pada diri sendiri." Gunawan menatapnya lebih lama. "Maudy, kamu terlalu lelah. Kamu bekerja terlalu keras. Bahkan di rumah, kamu tetap kepala perusahaan." Kata-kata itu terdengar seperti sindiran. Maudy meneguk kopinya yang sudah hampir dingin. "Kalau aku tidak bekerja keras, kamu pikir semua ini bisa berdiri?" Ia menunjuk ruangan mewah itu. "Kamu pikir kantor yang kamu banggakan itu datang dari langit?" Gunawan menggeser duduknya. Gelisah. "Aku tak pernah meremehkanmu. Tidak secara langsung, mungkin. Tapi kamu tidak pernah benar-benar berdiri di sampingku." Suara Maudy mulai bergetar. Ia menahan diri sekuat tenaga. "Bukan sekarang. Bukan di sini." Hari bergulir cepat. Maudy kembali tenggelam dalam kesibukannya. Rapat, laporan, presentasi. Tapi sepanjang hari, wajah Gunawan tak lepas dari pikirannya. Ia ingat masa-masa ketika pria itu menyemangatinya membangun perusahaan ini. Mereka bahkan sempat bekerja dalam satu ruangan kecil, makan mie instan, dan bermimpi punya kantor sendiri. Namun kini, kantor itu bukan lagi tempat mereka berbagi mimpi. Kantor itu seperti 2 dunia yang bersekat kaca. Gunawan lebih sering mengurus klien luar dan membuat citra bahwa ia adalah pemilik perusahaan. Padahal semua legalitas dan modal ada di tangan Maudy. Awalnya Maudy membiarkannya. Ia ingin Gunawan merasa dihargai. Tapi belakangan, pria itu mulai berubah.
Terlalu rapi. Terlalu sering absen dari makan malam keluarga. Terlalu harum setiap pulang, bahkan saat sudah larut. Dan malam itu, ketika Maudy sedang menyiapkan laporan untuk investor, ponselnya bergetar. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kamu terlalu sibuk menjadi ratu, sampai tak sadar istanamu sedang direnggut pelayanmu sendiri. Maudy membeku. Dadanya sesak. Jemarinya gemetar saat mengetik balasan. Siapa kamu? Tapi tak ada balasan. Hanya satu foto yang dikirim beberapa menit kemudian. Foto Gunawan. Di sebuah restoran mewah. Bersama seorang wanita muda yang wajahnya setengah tertutup masker. Tapi sorot matanya tak asing. Tatapan itu terlalu akrab. Terlalu dekat. Maudy menyentuh layar ponselnya. Memandang foto itu dalam diam. Tak ada air mata yang jatuh. Hanya perasaan yang tak bisa dijelaskan. Seperti dicubit pelan. Lalu dihantam palu besar sekaligus. Satu kata terucap pelan dari bibirnya. Siapa kamu sebenarnya, Gan? Dan untuk pertama kalinya, Maudy tak ingin pulang ke rumah. Ia memilih tetap di kantor, menyendiri di ruang rapat, dan membiarkan lampu tetap menyala semalaman. Bukan karena sibuk, tapi karena hatinya mulai retak. Dan ia belum tahu bagaimana menambalnya kembali. Maudy menatap layar laptop yang masih menyala di tengah malam. Di sekelilingnya, kantor sudah sepi. Hanya suara pendingin ruangan yang berdengung rendah, menambah sunyi yang menggantung di udara. Jam dinding menunjuk lewat tengah malam, namun tak ada satupun tanda kantuk di wajahnya. Ia bahkan belum berganti baju sejak pagi. Foto di ponsel itu masih ada. Masih utuh. Masih menusuk. Sosok wanita itu memang tidak terlihat jelas, tapi gerak tubuhnya, cara dia menunduk manja pada Gunawan, bagaimana tangan mereka saling bersentuhan di atas meja, semuanya seperti teka-teki yang sudah hampir selesai. Tak perlu disusun ulang. Cukup dilihat sepintas. Maudy tahu, wanita itu bukan sekadar kolega biasa. Ada banyak jenis pengkhianatan. Tapi yang paling menyakitkan adalah ketika kamu dihancurkan oleh orang yang kamu lindungi. Keesokan paginya, Maudy datang ke kantor lebih awal dari biasa. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya tanpa celah, dan langkahnya tetap anggun. Tak satu pun yang menyadari bahwa malam sebelumnya ia tak tidur sama sekali. Ia terlalu pandai menyembunyikan luka, bahkan pada dirinya sendiri. Bu Maudy, hari ini ada meeting dengan investor dari Singapura jam 10, lalu makan siang dengan Asosiasi Industri jam 1, ujar sekretarisnya, menyerahkan agenda harian. Maudy mengangguk. Pastikan Gunawan tidak ikut ke rapat jam 10. Saya ingin urusannya dengan investor saya yang tangani langsung. Baik, Bu. Seketika sekretaris itu menunduk dan berlalu. Maudy masuk ke ruangannya. Tapi kali ini, ia tak langsung membuka laptop atau berkas. Ia menatap cermin kecil di samping lemari. Lama. Apa aku terlihat seperti wanita yang dikhianati? Apa aku terlihat lemah? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul tanpa diminta. Namun tak ada jawaban. Yang ada hanya sepasang mata yang menyembunyikan ribuan kekecewaan. Hari itu Maudy bekerja seperti biasa. Bahkan lebih keras. Ia memastikan setiap presentasi berjalan lancar, memastikan investor puas, dan memastikan tidak satu pun celah membuat citranya sebagai pemimpin terganggu. Tapi di sela kesibukan itu, pikirannya terus terarah pada satu titik. Siapa wanita dalam foto itu? Dan yang paling membuatnya gelisah, siapa yang mengirimkannya? Saat sore menjelang, Maudy memanggil Tia, kepala divisi teknologi perusahaan sekaligus staf yang selama ini menjadi orang kepercayaannya. Tia, aku butuh bantu kamu soal pribadi, ucap Maudy setelah pintu ditutup. Tia tampak bingung, tapi mengangguk dengan hormat. Tentu, Bu. Apa yang bisa saya bantu? Maudy meletakkan ponselnya di meja dan memperlihatkan foto itu. Bisa kamu lacak siapa wanita ini? Tia memandang foto itu dengan saksama. Mungkin sulit kalau hanya begini. Tapi kalau ibu izinkan, saya bisa gunakan perangkat lunak pengenal wajah kita. Yang versi private. Maudy mengangguk. Lakukan secepatnya. Rahasiakan.
Jangan ada satupun yang tahu kamu sedang mengerjakan ini. Termasuk Gunawan. Tia menatap Maudy lekat-lekat. Ia bisa merasakan bahwa yang dihadapinya bukan sekadar permintaan biasa. Saya paham, Bu. Akan saya rahasiakan sepenuhnya. Setelah Tia pergi, Maudy menutup pintu ruangannya. Ia bersandar pada dinding. Napasnya terasa sesak. Menggunakan software pengenal wajah mungkin tampak seperti tindakan berlebihan bagi orang lain. Tapi tidak baginya. Ia perlu tahu. Ia harus tahu. Karena dalam batinnya yang terdalam, ada ketakutan yang lebih besar daripada pengkhianatan itu sendiri. Bahwa yang menghancurkannya bukan hanya orang yang ia cintai, tapi mungkin juga orang yang pernah ia percaya sepenuh hati. Beberapa hari berikutnya, Maudy lebih banyak diam. Ia tetap hadir di setiap rapat. Tetap tersenyum pada setiap rekan kerja, bahkan tetap ramah pada Gunawan. Tapi hatinya terus memutar-mutar rasa cemas, marah, dan curiga. Gunawan, di sisi lain, terlihat seperti tak merasa bersalah. Ia bahkan semakin sering bersikap dingin. Pulang malam bukan lagi kebiasaan, melainkan rutinitas. Kalaupun ia pulang, ia hanya singgah sebentar, lalu keluar lagi. Tanpa alasan yang jelas. Maaf, tadi harus ketemu klien. Jawabnya singkat setiap ditanya. Tapi Maudy tak lagi bertanya. Ia hanya mengamati. Sampai pada suatu malam, Gunawan pulang dengan aroma parfum berbeda. Bukan aroma sabun atau sisa kantor, tapi aroma manis yang menggoda. Parfum wanita. Maudy duduk di ruang tamu saat pria itu masuk. Ia menatapnya lurus-lurus. "Kamu dari mana?" Tanyanya tanpa nada tinggi. Gunawan melepas jas, membuka dasinya. "Dari kantor." "Dengan siapa?" "Klien." "Klien atau kekasih?" Suara Maudy tetap datar, tapi tegas. Gunawan berhenti, menoleh cepat. "Apa maksudmu?" "Aku sedang bertanya, belum menuduh." "Maudy, kamu terlalu curiga. Aku bekerja untuk perusahaan ini juga. Jangan buat seolah-olah semua tanggung jawab hanya milikmu." "Karena memang begitu." Maudy berdiri. "Semua yang kamu pakai, semua yang kamu banggakan, itu semua atas namaku." Gunawan terdiam. Pandangannya gelap. "Kalau kamu ingin mempermalukanku, Gan, lakukan sekalian. Tapi jangan kira aku akan diam saja." "Apa kamu sedang mengancam?" "Bukan ancaman. Ini peringatan." Maudy melangkah ke kamar. Tapi sebelum masuk, ia menatap suaminya sekali lagi. "Aku bukan wanita yang mudah tumbang hanya karena dilukai. Tapi kalau kamu pikir aku akan menangis diam-diam, kamu salah besar." Pagi harinya, sebuah email masuk ke kotak masuk pribadinya. Pengenalan wajah berhasil. Wajah wanita dalam foto memiliki kecocokan tinggi dengan salah satu nama yang tersimpan dalam database internal perusahaan. Maudy membuka file lampiran. Dan saat layar laptop menampilkan hasilnya, tubuhnya membeku. Retha Anindya. Nama itu membuat jantungnya seolah berhenti berdetak sejenak. Ia mengenali nama itu secepat mengenali namanya sendiri. Retha adalah sahabatnya dulu. Orang yang dulu tinggal bersamanya saat mereka masih sama-sama berjuang. Orang yang menangis di pelukannya saat ditinggal kekasih. Orang yang dulu bersumpah tidak akan pernah meninggalkannya, apalagi menyakitinya. Kini, wanita itu yang meludahi harga dirinya. Maudy tak bisa lagi duduk. Ia berdiri. Nafasnya memburu. Matanya memanas. "Jadi ini kamu, Retha?" Suaranya lirih. Nyaris tak terdengar, tapi nadanya mengandung lebih dari sekadar kemarahan. Di sana ada luka yang dalam. Luka dari pisau yang ditusukkan oleh tangan yang dulu ia genggam erat. Hari itu, langit mendung seolah ikut menahan amarah yang menggantung di udara. Jalanan ibu kota dipadati kendaraan seperti biasa, tetapi bagi Maudy, semua terasa lambat, berat, dan asing. Tangannya menggenggam undangan acara peluncuran produk baru milik perusahaan. Sebuah momen besar yang seharusnya menjadi panggung kebanggaan. Namun di balik senyuman yang dipoles rapi dengan lipstik merah marun, hati Maudy bergetar hebat. Ia tahu,
Sore nanti bukan hanya tentang memperkenalkan inovasi baru. Ada luka yang akan terbuka. Ada nama yang akan disebut. Dan ada pertarungan harga diri yang tak bisa dihindari. Gunawan berdiri di sebelahnya, mengenakan setelan abu-abu gelap dengan dasi biru langit. Raut wajahnya tenang, bahkan terlalu tenang untuk seseorang yang sedang bermain api. "Kamu yakin mau tampil bareng aku?" tanya Maudy lirih, saat mobil mereka melaju pelan menuju venue. Gunawan meliriknya sekilas. "Kenapa tidak? Ini kan acara penting." Maudy tak membalas. Ia menoleh ke jendela, menatap bayangan dirinya di kaca. Ada yang patah di dalam sana, tapi tak seorang pun bisa melihatnya, termasuk pria di sebelahnya. Acara dimulai dengan mewah. Lampu sorot menari di langit-langit ruangan, musik lembut mengalun dari sudut ballroom, dan para undangan dari berbagai sektor bisnis berdatangan dengan senyum dan pujian. Maudy memang luar biasa. Perusahaan ini semakin maju saja. Saya dengar teknologi baru mereka akan mengubah peta pasar digital. Gunawan berdiri di atas panggung, membuka acara dengan pidato yang terdengar manis, tapi hampa. Ia menyebutkan kata, "kita," berkali-kali, menyiratkan bahwa perusahaannya adalah hasil kerjasama. Padahal Maudy tahu, Gunawan hanya menunggangi hasil kerja kerasnya. Ketika giliran Maudy naik ke panggung, tepuk tangan menggema. Ia tampil memukau, penuh wibawa. Tapi sebelum sempat mengucap satu kata pun, sebuah suara dari kerumunan menghentikan semuanya. Suara perempuan. "Maudy, aku di sini, pelakor yang kamu cari." Ruangan langsung sunyi. Semua mata tertuju ke arah suara itu. Seorang wanita berdiri di tengah undangan. Rambut panjangnya digerai, gaunnya merah mencolok, dan matanya menatap Maudy penuh kebencian yang mencolok. Sosok dari masa lalu yang kini berdiri seperti musuh paling nyata. Maudy terpaku. Redha melangkah maju, mengabaikan para petugas keamanan yang mencoba menahannya. "Perempuan sepertimu pantas dipermalukan di depan umum," teriak Redha lantang. "Kamu pikir kamu hebat hanya karena punya gedung tinggi dan bawahan yang tunduk? Kamu bahkan gak bisa mempertahankan suamimu sendiri." Gumam-gumam tak percaya terdengar dari undangan. Beberapa tamu saling berbisik, sementara kamera ponsel mulai merekam kejadian itu. "Selama ini kamu berpikir dunia ada di genggamanmu," lanjut Redha dengan senyum sinis. "Padahal kamu hanya wanita kesepian yang terlalu sibuk mengurusi bisnis dan lupa jadi istri." Lalu, tanpa diduga, Redha meludahi Maudy, tepat di depan semua orang. Satu tetes ludah yang jatuh ke wajah Maudy, menciptakan keheningan yang lebih menyesakkan dari teriakan manapun. Bahkan bunyi kilatan kamera pun tak terdengar. Semua orang menahan napas. Maudy berdiri diam. Ia tak menyeka wajahnya. Ia bahkan tidak berkedip. Ia hanya menatap Redha dengan mata yang tak berkaca-kaca, tapi mengandung ribuan pecahan luka yang tak terlihat. Dan Gunawan? Ia hanya berdiri di pinggir panggung. Tidak maju. Tidak menahan. Tidak berkata apapun. Diam. Diam yang menghancurkan lebih dari hinaan. Diam yang merobohkan seluruh keyakinan Maudy tentang siapa Gunawan sebenarnya. Tia, yang berada tak jauh dari panggung, segera naik dan menarik Maudy ke belakang. Tapi Maudy mengangkat tangan, memberi isyarat agar tidak disentuh. Dengan langkah pelan, Maudy mengambil tisu dari sakunya. Ia menyeka wajahnya perlahan, lalu kembali berdiri di depan mikrofon. Suara yang keluar dari bibirnya pelan, tapi mengiris. "Terima kasih untuk pertunjukannya." Ia menoleh ke arah Redha, lalu ke hadapan para tamu. "Saya kira ini saat yang tepat untuk meluruskan sesuatu. Banyak dari Anda mengenal suami saya sebagai pemilik perusahaan ini. Banyak dari Anda mungkin juga mengira semua pencapaian ini lahir dari kerja sama kami berdua." Maudy berhenti sejenak, menatap wajah-wajah di hadapannya yang kini membeku. "Tapi saya berdiri di sini bukan sebagai istri dari siapapun. Saya berdiri sebagai pendiri, pemilik saham tunggal, dan pencipta dari seluruh sistem kerja yang ada di perusahaan ini." Suara Maudy kini meninggi, jelas dan bulat. Gunawan bukan pemilik. Bahkan dia bukan pemegang saham.
Dia hanyalah seseorang yang saya percayai untuk berdiri di samping saya, sampai kepercayaan itu dihancurkan. Gema tepuk tangan pelan terdengar. Beberapa tamu mulai berdiri, menatap Maudy dengan rasa hormat yang tak lagi tersamar. Maudy menatap Redha sekali lagi. Ada satu hal yang selalu saya jaga dalam hidup ini, harga diri. Dan kamu baru saja mengajarkan saya untuk tidak membiarkan siapapun merampasnya. Kemudian, ia turun dari panggung. Tidak menangis, tidak berteriak, tapi langkahnya mengguncang seluruh ruangan. Di dalam ruang ganti belakang panggung, Maudy akhirnya membiarkan dirinya jatuh duduk. Tangannya gemetar, tapi air matanya belum jatuh. Dia masuk dan langsung menutup pintu. Bu, saya minta maaf. Saya tidak menyangka dia akan datang ke sini. Bukan salahmu, jawab Maudy pelan. Gunawan, dia melihat semuanya dan tetap diam. Saya benar-benar nggak habis pikir. Maudy menarik napas dalam-dalam. Dia memilih diam karena memang tak berniat membela. Tia mengangguk pelan. Apa yang akan ibu lakukan sekarang? Maudy menatap Tia. Tatapannya tenang, tapi dalam. Saya tidak akan menangis, Tia. Lalu, saya akan membuat mereka tahu bahwa mereka menyerang orang yang salah. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Maudy pulang ke rumah sendirian. Ia tidak naik mobil bersama Gunawan. Ia bahkan tidak memberitahu kemana ia pergi. Sesampainya di rumah, ia masuk ke kamarnya dan membuka lemari berisi berkas-berkas legal perusahaan. Ia mengeluarkan semua dokumen yang membuktikan bahwa Gunawan tak punya apa-apa atas namanya. Ia duduk di meja kerja pribadinya, membuka laptop, dan mulai menulis satu persatu nama yang akan ia hancurkan. Tidak dengan teriakan, tidak dengan tangisan, tapi dengan dendam yang rapi, sunyi, dan sangat terencana. Pagi itu, Maudy berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Ia mengenakan setelan celana panjang dan blazer hitam yang dipadu dengan blus putih tulang tanpa banyak ornamen. Wajahnya disapu riasan tipis, alisnya ditegaskan, dan bibirnya dipoles warna merah gelap. Hari ini bukan sekadar hari kerja. Ini adalah hari balasan. Hari pembuktian. Hari ketika segala yang selama ini ia simpan rapat akan diungkap tanpa tedeng aling-aling. Di atas meja kerjanya tergeletak satu map berisi dokumen. Di dalamnya, ada fotokopi akta pendirian perusahaan, surat pemilikan gedung, dokumen kontrak, dan lembar-lembar sah lainnya. Semuanya atas nama Maudy. Tidak ada satupun yang memuat nama Gunawan sebagai pemilik atau penyokong dana. Ia memang pernah Maudy tunjuk sebagai representatif perusahaan dalam beberapa urusan, tapi itu murni keputusan profesional untuk menenangkan egonya. Dan hari ini, Maudy akan mencabut semua itu. Kantor pusat perusahaan terlihat lebih ramai dari biasanya. Bisik-bisik pegawai terdengar sejak pagi, tentang kejadian memalukan kemarin malam, tentang wanita bergaun merah yang meludahi direktur utama, dan tentang Gunawan yang hanya diam seperti patung. Namun tidak ada yang berani membicarakannya terlalu keras. Tidak ada yang tahu posisi siapa yang aman, dan siapa yang akan dilenyapkan. Maudy datang tepat waktu. Ia berjalan melewati lorong utama, disambut tatapan penuh tanya dari semua yang ia lewati. Tapi tak satu pun darinya menoleh, apalagi tersenyum. Ada bara dalam langkahnya, ada badai dalam diamnya. Sesampainya di lantai direksi, ia langsung mengumpulkan seluruh kepala divisi dan manajer senior. Undangan rapat mendadak dikirimkan 5 menit sebelum rapat dimulai. Gunawan, yang sedang berada di ruangannya sendiri, juga menerima undangan itu. Ruang rapat utama dipenuhi puluhan orang. Semua duduk dengan gelisah. Tak seorang pun tahu apa yang akan dibahas. Tapi atmosfer ruang itu dingin, tegang, dan tajam. Lalu pintu terbuka. Maudy masuk dengan langkah tenang, diikuti Tia yang membawa satu koper kecil berisi dokumen. Gunawan masuk beberapa detik setelahnya, mengenakan jas hitam dan senyum tipis yang terlihat seperti topeng. Ia duduk di kursi sebelah kanan Maudy, seperti biasa. Tapi Maudy bahkan tidak menoleh ke arahnya. Tanpa basa-basi, Maudy langsung membuka rapat.
Terima kasih sudah datang. Saya tahu kalian semua mungkin merasa bingung, cemas, bahkan tidak nyaman. Tapi saya tidak akan bertele-tele. Ia menatap sekeliling ruangan. Saya akan luruskan sesuatu hari ini, bukan untuk saya sendiri, tapi untuk seluruh sistem perusahaan ini. Gunawan mulai tampak gelisah. Ia memandang kiri kanan, mencoba membaca maksud istrinya. Tapi Maudy tak mengizinkan siapapun memotong. Sejak perusahaan ini berdiri, saya selalu menjaga satu hal, bahwa profesionalisme dan kepercayaan adalah pondasi utama. Tapi beberapa hari terakhir, ada distorsi citra yang membuat banyak dari kalian mungkin mengira bahwa posisi kepemimpinan di sini bersifat ganda. Maudy menoleh ke Tia. Tolong, Tia. Tia mengangguk, membuka koper, dan mengeluarkan satu set dokumen yang langsung dibagikan ke seluruh hadirin. Semua membaca dengan cepat, dan perlahan-lahan, wajah mereka berubah, dari bingung menjadi kaget, dari kaget menjadi tak percaya. Sesuai dokumen yang kalian lihat, akta pendirian perusahaan ini, surat kepemilikan kantor pusat, hak paten produk, serta saham penuh, semuanya atas nama saya pribadi. Tidak ada satupun nama lain yang tertulis sebagai pemilik atau pengendali. Maudy mengunci pandangannya ke arah Gunawan. Termasuk nama suami saya. Gunawan membuka mulut, hendak bicara, tapi Maudy mengangkat tangan. Tunggu, belum selesai. Ia berdiri. Selama ini, saya membiarkan publik mengira bahwa Gunawan memiliki porsi yang besar dalam perusahaan ini. Saya membiarkannya mewakili perusahaan di luar negeri. Saya izinkan ia menghadiri pertemuan strategis. Saya tidak melakukan itu karena takut, tapi karena saya menghargainya, sebagai pasangan hidup. Semua mata kini tertuju ke Gunawan. Pria itu menegang, mencoba menahan ekspresi, tapi wajahnya mulai tampak gelap. Tapi setelah kejadian kemarin malam, suara Maudy mulai bergetar. Setelah saya dipermalukan di depan umum, diludahi oleh seorang wanita yang ternyata adalah seseorang yang sangat saya kenal, dan melihat suami saya hanya berdiri tanpa kata, tanpa tindakan, saya sadar, saya telah menyimpan luka terlalu lama. Beberapa kepala tertunduk. Ruangan itu menjadi sunyi, seolah dindingnya pun enggan memantulkan suara. Maka hari ini, saya secara resmi mencabut semua pendelegasian peran dari Gunawan sebagai representatif perusahaan. Mulai hari ini, dia tidak lagi memiliki hak mewakili nama perusahaan di forum manapun. Semua tugasnya akan diambil alih oleh direktur operasional. Gunawan berdiri, wajahnya memerah. Maudy, ini tidak adil. Apa yang tidak adil? Maudy membalas tajam. Kamu berdiri di sampingku bukan sebagai rekan bisnis. Kamu hanya memanfaatkan posisiku untuk menutupi kenyataan bahwa kamu tak pernah punya andil membangun ini. Gunawan melangkah maju, tapi Maudy tetap tak bergeming. Kamu pikir aku akan terus diam dan menahan malu demi mempertahankan citra pernikahan kita? Suaranya tajam. Setelah semua yang kamu lakukan, termasuk membiarkan perempuan itu meludahi wajahku, kamu kehilangan hak untuk duduk di ruangan ini. Ruangan itu mendadak dipenuhi bisik-bisik tertahan. Tia berdiri dan menyerahkan selembar kertas kepada Gunawan. Surat keputusan direktur. Gunawan meremas kertas itu, lalu menatap Maudy dengan mata merah. Kamu akan menyesal, katanya lirih. Maudy menatapnya balik. Aku sudah menyesal sejak lama, karena pernah percaya padamu. Setelah Gunawan pergi, Maudy menarik napas dalam-dalam. Ia menoleh ke arah para staf. Saya tahu ini berat untuk beberapa dari kalian. Tapi saya ingin kalian mengerti. Perusahaan ini harus berdiri di atas kejujuran. Jika saya tidak bisa jujur pada diri saya sendiri, bagaimana saya bisa memimpin kalian semua? Tak ada tepuk tangan. Tapi juga tak ada suara protes. Hanya pandangan yang kini berubah. Dari ragu, menjadi hormat. Sore harinya, Maudy duduk sendiri di ruangannya. Gelas teh di tangannya sudah dingin, tapi ia belum menyentuhnya. Matanya menatap keluar jendela, memandangi cahaya matahari yang mulai tenggelam. Tia masuk perlahan. Semua sudah diproses, Bu. Pak Gunawan sudah tidak punya akses ke email, ruangan, atau dokumen internal.
Maudi mengangguk. Terima kasih, Tia. Kamu tahu, aku tidak menyesal kehilangan dia. Tia duduk di seberang meja, pelan. Karena ibu tahu siapa dia sebenarnya. Maudi menggeleng. Karena aku akhirnya tahu siapa diriku sendiri. Tapi malam itu, saat Maudi membuka laptop dan melihat kembali file hasil pengenalan wajah, satu detail baru muncul. Rekam jejak digital Retha. Sebuah foto dari 5 tahun lalu. Tertulis, peserta pelatihan program startup wanita, direkomendasikan oleh Maudi Harindra. Dan di sanalah semuanya bermula. Sahabat, murid, pengkhianat, semua dalam satu tubuh yang sama. Maudi menyentuh layar laptopnya. Jadi, kamu yang memelihara luka ini sejak lama. Retha, aku belum selesai denganmu. Hujan mengguyur atap rumah Maudi malam itu. Suara rinainya menggema pelan di seluruh penjuru ruangan, seolah ikut menyesali kenyataan yang baru saja Maudi temukan. Di tangannya, lembar-lembar hasil investigasi digital itu terasa seperti bara. Data-data, foto-foto, dan potongan rekam jejak Retha membuat napasnya sesak. Ia bukan sekadar wanita ketiga dalam rumah tangganya. Ia adalah duri yang telah tumbuh dalam diam, disiram, dipupuk, dan dijaga dari jauh. Retha bukan orang asing. Ia adalah salah satu peserta dalam program inkubasi bisnis perempuan yang dulu Maudi adakan sebagai bentuk kepedulian sosial. Kala itu, ia begitu lugu, berpenampilan sederhana, datang dari keluarga yang tampak tak punya apa-apa, dan berbicara dengan suara gemetar. Maudi bahkan ingat betul bagaimana ia memberikan beasiswa penuh pada Retha, termasuk modal awal untuk usahanya yang tak pernah benar-benar jalan. Namun sekarang, semua fakta itu menjelma belati. Bukan hanya karena Retha telah mengambil suaminya, tapi karena ternyata, sejak awal, niatnya jauh dari kata tulus. Tia membuka pintu perlahan dan menyodorkan satu folder lain. Bu, saya sudah telusuri akun email pribadi Retha yang masih tertaut ke sistem pelatihan lama. Ini sebaiknya ibu baca sendiri. Maudi membuka halaman demi halaman. Ada email lama dari Retha, berisi curahan hati pada seseorang yang tidak ia kenali. Tapi isi pesannya jelas. Aku sudah cukup lama dekat dengan Bu Maudi. Dia terlalu baik, bahkan seperti kakakku sendiri. Tapi rasa iri ini, aku tidak bisa pura-pura tidak lihat bagaimana dia punya semuanya. Bisnis, suami mapan, penampilan. Sementara aku cuma numpang lewat. Tapi tunggu saja suatu hari nanti, aku akan duduk di posisinya. Dan dia akan tahu rasanya kehilangan. Tangan Maudi bergetar. Dada kirinya sesak, bukan karena cemburu, bukan karena patah hati, tapi karena kecewa. Kecewa pada dirinya sendiri, karena terlalu mudah percaya, karena terlalu banyak memberi, tanpa pernah menyadari bahwa orang seperti Retha tidak datang untuk berteman, tapi merampas. Esoknya, Maudi tidak langsung pergi ke kantor. Ia mengubah rencana. Mengenakan setelan kasual, ia pergi ke tempat pelatihan yang dulu ia bangun dengan hati. Tempat itu sudah lama ditutup, tapi bangunannya masih berdiri, berdebu, sepi, tapi penuh cerita. Di salah satu sudut aula, ada dinding besar penuh foto-foto. Maudi berjalan mendekat. Di sanalah, potret kebersamaan mereka terpajang. Foto dirinya dan Retha yang tertawa sambil memegang piagam, berdiri berdampingan. Senyum Retha tampak polos, tapi kini, semua terlihat seperti topeng. Maudi menutup matanya sebentar, mengingat semua perbincangan mereka. Betapa Retha pernah curhat soal ibunya yang sakit. Betapa ia pernah meminjam uang untuk membayar kontrakan. Dan Maudi, dengan mudahnya, memberi, tanpa banyak tanya. Kenapa kamu memilih melukai orang yang paling peduli padamu, Retha? Gumamnya lirih. Ia lalu mengeluarkan ponselnya, membuka kontak, dan menekan nama yang selama ini ia hindari, Gunawan. Telepon tersambung setelah beberapa detik. Halo? Suara Gunawan terdengar berat. Mungkin karena malam sebelumnya ia mabuk. Mungkin juga karena malu. Aku ingin ketemu kalian berdua. Malam ini, kata Maudi singkat. Maudi, tolong kita.
Bukan untuk minta kembali, tapi untuk menuntaskan semuanya. Ia menekan tombol akhir panggilan sebelum Gunawan bisa menjawab. Pukul 8 malam, Maudy tiba di sebuah restoran privat yang sudah ia pesan sejak siang. Ruangan VIP itu hanya memiliki satu meja panjang. Lilin kecil menyala di tengahnya. Tidak ada musik. Tidak ada pelayan yang mondar-mandir. Hanya 3 kursi. 2 sudah terisi. Gunawan dan Retha. Maudy membuka pintu dan duduk tanpa basa-basi. Gaunnya sederhana. Rambutnya diikat rapi. Ia tidak datang untuk menunjukkan kekuasaan. Ia datang membawa luka yang siap ia serahkan kembali pada pemiliknya. Terima kasih sudah datang. Ucapnya datar. Retha menatapnya dengan senyum tipis. Tapi matanya gelisah. Gunawan hanya menunduk. Jari-jarinya saling mengusap gugup. Maudy membuka tasnya, lalu mengeluarkan satu map berisi hasil investigasi. Ia meletakkannya di meja, mendorongnya ke arah Retha. Aku tidak butuh pengakuanmu. Semua sudah tercatat di sini. Aku tahu kamu bukan hanya menghancurkan rumah tanggaku. Kamu merancang semuanya sejak lama. Retha mencoba tertawa, tapi suara tawanya terdengar palsu. Kamu menyimpulkan terlalu jauh, Maud. Aku nggak pernah. Simpan aktingmu. Aku nggak datang ke sini untuk debat. Maudy menatap tajam. Aku datang untuk mengembalikan semua yang pernah kamu pinjam. Kepercayaan, kasih sayang, dan kesempatan yang dulu aku beri tanpa syarat. Mulai malam ini, semuanya selesai. Retha tampak tersinggung. Apa kamu pikir aku butuh semuanya itu lagi? Maudy mencondongkan tubuh ke depan. Tidak, karena kamu sekarang cuma butuh satu hal. Perlindungan dari malu. Tapi sayangnya, aku juga nggak akan kasih itu. Gunawan menatap Maudy. Apa maksudmu? Maudy menatap mereka bergantian. Aku akan membuka semua ini. Kepada publik. Kepada media. Kepada semua jaringan bisnis yang dulu kamu coba masuki lewat namaku. Retha. Dan kamu. Gunawan, aku akan cabut semua fasilitas yang pernah aku beri. Mulai dari rumah, mobil, bahkan rekening bersama. Kamu bukan siapa-siapa lagi. Retha menegang. Kamu nggak akan berani. Aku tidak hanya berani. Aku sudah mulai sejak tadi pagi. Ia berdiri. Kalian mungkin pikir sudah menang karena berhasil menjatuhkan aku. Tapi kalian lupa satu hal. Maudy menatap mereka dengan mata yang kini tak lagi basah. Aku bukan perempuan yang hancur karena ditinggalkan. Aku perempuan yang akan membuat kalian berharap tidak pernah mengenalku. Ia melangkah pergi, membiarkan Gunawan dan Retha membeku dalam ketakutan yang baru saja ia tanamkan. Malam itu, semua akun media sosial perusahaan mempublikasikan pernyataan resmi bahwa pemilik sah perusahaan adalah Maudy Harindra, dan segala kebijakan sebelumnya yang melibatkan nama pihak luar kini telah dicabut. Di situs berita bisnis, sebuah artikel muncul. Mantan direktur eksekutif tersandung skandal etika, ternyata bukan pemilik perusahaan. Di balik kemewahan citra pasangan pengusaha sukses, tersimpan kisah pengkhianatan yang memilukan. Maudy memejamkan mata, menarik napas panjang. Luka ini belum sembuh, tapi ia sudah berdiri tegak. Dan yang berdiri, tidak akan jatuh 2 kali. Dunia yang dulu terasa sempit dan menghimpit kini menjadi panggung yang terbuka lebar di hadapan Maudy. Setelah pertemuan malam itu, sesuatu dalam dirinya benar-benar berubah. Bukan lagi sekadar wanita yang terluka. Ia menjelma menjadi kekuatan yang tak bisa dipatahkan oleh sekadar pengkhianatan atau air mata. Pagi itu, ia berdiri di ruang utama kantor pusat perusahaannya. Semua manajer inti sudah duduk di kursi masing-masing, menatap ke arah podium kecil tempat Maudy berdiri, anggun namun tegas. Aku tahu kalian sudah mendengar kabar yang beredar. Suaranya mantap, dan aku tidak akan membantahnya. Benar, suamiku berselingkuh, dan wanita yang dia pilih bukan orang asing. Dia bagian dari masa lalu perusahaan ini. Beberapa kepala menunduk, sebagian lainnya terlihat canggung. Aku tidak akan menjadikan ini drama keluarga. Tapi satu hal yang perlu kalian pahami,
Perusahaan ini dibangun dari nol olehku, bukan oleh nama di belakangku, bukan oleh siapapun yang hanya menempel saat semuanya terlihat mewah. Ia menyapu pandangannya. Mulai hari ini, kita bersih-bersih. Semua kontrak kerjasama yang pernah disetujui Gunawan tanpa persetujuan resmi Dewan akan kami tinjau ulang. Semua aset yang atas namanya akan kami tarik kembali sesuai hukum. Selama 2 minggu penuh, Maudi dan tim hukumnya bekerja siang dan malam. Setiap surat, setiap transaksi, bahkan setiap properti yang dulu pernah ia percayakan pada Gunawan diperiksa ulang. Beberapa di antaranya memang sudah dialihkan diam-diam ke nama Retha. Tapi sayang bagi mereka, semuanya dilakukan tanpa dokumen hukum yang kuat. Tim hukum Maudi segera menggandeng notaris dan investigator digital. Semua jejak dipetakan, dan kasusnya pun resmi dibuka di meja pengadilan bisnis. Di sisi lain, Retha dan Gunawan mulai merasakan gemetar yang sesungguhnya. Uang yang mereka pegang perlahan menguap. Retha, yang dulu mendompleng nama Maudi untuk masuk ke komunitas bisnis perempuan, kini dijauhi satu persatu. Undangan seminar dicabut. Sponsor menarik diri. Bahkan beberapa kolaborator bisnis yang pernah menjadi rekan Gunawan kini menghapus nomor mereka. Dalam waktu singkat, rumah yang mereka tempati pun kena sitaan. Itu adalah salah satu aset yang dulu dibeli atas nama perusahaan, tapi digunakan secara pribadi oleh Gunawan dan dialihkan tanpa izin. Retha panik. Ia mencoba menghubungi seorang pengacara yang dulu sering tampil di televisi, tapi bahkan sang pengacara menolak setelah tahu lawannya adalah Maudi Harindra. Sementara itu, Maudi tidak hanya sibuk memulihkan perusahaan. Ia juga membangun kekuatan baru, sebuah komunitas pebisnis perempuan yang lebih selektif, lebih kuat, dan memiliki legalitas hukum yang lebih matang. Ia mulai membuka program mentoring terbatas. Tapi kali ini, semua peserta melalui proses seleksi ketat, bukan lagi karena kasihan, tapi karena layak. Disinilah ia bertemu dengan banyak perempuan yang juga pernah dikhianati. Dan dari luka mereka, Maudi membangun sesuatu yang lebih dari sekadar bisnis. Ia membangun benteng. Suatu malam, ketika Maudi sedang menyiapkan materi untuk pelatihan baru, ponselnya berdering. Nama yang muncul di layar membuatnya terdiam. Gunawan. Ia hampir mengabaikan panggilan itu. Tapi rasa penasaran membuatnya menyentuh layar. Halo. Suara Gunawan di seberang terdengar berbeda. Lebih lemah. Lebih kecil. Maudi, aku minta maaf. Aku benar-benar hancur sekarang. Semua orang ninggalin aku. Aku cuma mau minta tolong. Maudi tak langsung menjawab. Di hadapannya, secangkir teh melambungkan uap hangat ke udara. Dulu, ia pasti sudah luluh. Tapi kini, ia mengerti bahwa belas kasihan yang salah tempat adalah bumerang. Kamu minta tolong, setelah menjual harga diriku seperti barang obral. Maud, tolong. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Kamu pernah punya segalanya. Wan, punya aku. Punya keluarga. Tapi kamu buang semua itu, demi perempuan yang bahkan kamu sendiri sekarang ragu bertahan dengannya. Gunawan terdiam. Ia mungkin berharap Maudi menangis, atau sedikit terdengar rapuh. Tapi suara perempuan itu tak berubah. Tetap tenang. Tetap tajam. Aku nggak akan bawa kamu ke ranah pidana. Aku nggak sekejam itu. Tapi semua aset yang bukan hakmu, aku ambil kembali. Termasuk harga diriku. Itu juga aset, Gunawan. Dan kamu nggak akan pernah bisa memilikinya lagi. Sebelum Gunawan sempat menanggapi, Maudi sudah menekan tombol merah. Hari-hari berikutnya, Maudi berdiri di banyak panggung. Ia mulai dipanggil untuk berbicara tentang kepemimpinan perempuan, keberanian menghadapi pengkhianatan, dan membangun kembali kepercayaan diri setelah dikhianati orang terdekat. Setiap kata yang keluar dari mulutnya tak hanya menjadi inspirasi, tapi juga tamparan halus bagi mereka yang pernah meremehkannya. Sementara itu, kabar terakhir yang ia dengar tentang Retha adalah, wanita itu kini membuka jasa jualan online, menawarkan produk diskonan dengan nama palsu. Gunawan? Ia menjadi buronan utang dari beberapa relasi bisnis gelap yang dulu ia pakai untuk memperkaya diri. Tapi Maudi tak tertawa mendengarnya.
Ia hanya menatap keluar jendela kantornya. Mentari pagi mulai naik perlahan, menyinari wajahnya yang kini tidak lagi muram. Dia tak ingin membalas dengan luka. Dia ingin mereka sendiri yang tenggelam dalam lubang yang mereka gali bersama. Mentari belum sepenuhnya naik ketika Maudy melangkah ke halaman utama tempat acara terbesar dalam sejarah hidupnya akan digelar. Gedung mewah itu berdiri gagah di jantung kota, dikelilingi taman dengan bunga-bunga yang merekah seolah ikut merayakan hari besar tersebut. Sebuah panggung elegan dipasang di tengah-tengah, dihiasi latar bertuliskan, "Perempuan bangkit, dari luka menjadi kuasa." Tak ada yang tahu bahwa judul acara itu adalah kesimpulan dari perjalanan Maudy sendiri, kisah tentang jatuh, terinjak, lalu bangkit bukan hanya sebagai pemenang, tetapi juga penyembuh bagi banyak jiwa yang sama-sama terluka. Hari itu, tamu undangan datang dari berbagai penjuru. Para pemilik bisnis, aktivis perempuan, tokoh inspiratif, bahkan sejumlah pejabat pemerintahan hadir, memenuhi kursi-kursi barisan depan. Namun satu sosok tak diundang pun ikut hadir, Gunawan. Ia berdiri jauh di belakang, menyamar dalam balutan topi lusuh dan kemeja kusut. Wajahnya tak seceria dulu. Sorot matanya kosong, penuh sesal. Dari tempatnya berdiri, ia memandangi panggung dan wanita yang dulu ia tinggalkan dengan angkuh. Suara tepuk tangan riuh menyambut langkah Maudy menaiki panggung. Mikrofon di depannya berdiri tegak, menunggu kata-kata yang akan membakar semangat siapapun yang mendengarnya. Maudy menghela napas sejenak. Matanya menyapu kerumunan. Ia melihat para perempuan muda dengan mata berbinar, ibu-ibu yang tersenyum haru, dan rekan-rekan bisnis yang dulu pernah meragukannya kini berdiri, menghormatinya. "Aku pernah berada di titik terendah dalam hidupku," ucapnya perlahan, namun penuh tekanan emosional. "Ketika orang yang kucintai menusukku dari belakang, dan orang yang kupercaya meludahi harga diriku di depan umum, aku berpikir, haruskah aku hancur?" Beberapa tamu menunduk. Sebagian menahan air mata. Tapi kemudian aku sadar kehancuran bukan takdir. Itu hanya jeda sebelum kebangkitan. Aku bisa menangis. Tapi aku juga bisa memilih untuk berdiri. Maudy menatap lurus ke depan. Dan aku memilih berdiri, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk semua perempuan yang pernah dipaksa diam, ditindas, dan dianggap lemah. Tepuk tangan bergemuruh, menggema memenuhi ruangan. Setelah pidato selesai, acara dilanjutkan dengan peluncuran platform mentoring digital bernama Langkah Maudy, sebuah ruang aman dan eksklusif untuk para perempuan yang ingin membangun bisnis, menyembuhkan diri, dan berbagi kekuatan. Saat Maudy turun dari panggung, seorang panitia mendekatinya dengan gelisah. "Ada seseorang di luar, Bu," katanya ingin bertemu sebentar. Dia mengaku suami ibu. Maudy menghela napas. Sekilas, wajahnya berubah. Tapi ia mengangguk. Di halaman belakang gedung, Gunawan berdiri canggung. Penampilannya berbanding terbalik dengan dulu. Tak ada jas mahal, tak ada parfum wangi, hanya tubuh lelah yang kehilangan arah. "Maud, aku tahu aku nggak pantas muncul di sini. Tapi aku cuma mau bilang maaf. Dan terima kasih." Maudy menatapnya. Datar. Tidak dengan marah. Tapi juga tak ada lagi cinta di matanya. "Terima kasih untuk apa?" tanyanya tenang. "Untuk meninggalkanku. Karena setelah kamu pergi, aku akhirnya bisa tahu siapa aku sebenarnya. Dan aku nggak suka itu." Gunawan menggosok wajahnya yang tampak semakin tua. "Aku hancur sekarang. Tapi kamu bersinar lebih terang dari siapapun yang pernah aku kenal." Maudy tidak tersenyum, tapi ada ketenangan di wajahnya. Ia mengangguk perlahan. "Kamu benar. Aku bersinar. Tapi bukan karena kamu hancur. Aku bersinar karena aku berdamai dengan lukaku, dan memilih untuk tidak menjadi sepertimu." Hari berganti malam. Acara telah selesai, dan para tamu pulang membawa kisah inspiratif yang mereka dengar sepanjang hari. Maudy berdiri sendirian di lantai atas gedung, memandangi lampu-lampu kota yang berkelip. Dalam hatinya, tidak ada lagi dendam, tidak ada amarah. Yang tersisa hanya ruang kosong yang kini telah ia isi kembali dengan harga diri, keberanian, dan keteguhan hati.
Retha tidak pernah lagi muncul dalam kehidupannya. Wanita itu menghilang dari radar sosial setelah berbagai kebohongannya terbongkar secara perlahan. Gunawan masih bertahan entah di mana. Tapi mau ditahu, pria itu bukan lagi bagian dari kisah masa depannya. Kini, ia berjalan seorang diri, tapi tidak pernah lagi merasa sendiri. Karena luka itu pernah menyakitkan, tapi dari sanalah kekuatannya lahir. Dan dunia, kini berdiri di bawah pijakan langkahnya. Langit tampak muram pagi itu, namun hati Maudy justru jauh dari kelabu. Sudah lama ia tidak merasa setenang ini. Setelah acara besar yang mengukuhkan dirinya sebagai simbol kebangkitan perempuan, banyak hal berubah. Bukan hanya dari segi bisnis atau popularitas, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Ia merasa seperti terlahir kembali, lebih kuat, lebih tajam, dan lebih jujur pada diri sendiri. Maudy duduk di balkon lantai atas rumahnya, mengenakan piyama satin berwarna biru tua, sambil menyesap teh hangat. Tangannya memegang sebuah buku catatan kecil yang sudah lama tak ia sentuh, jurnal pribadinya. Di halaman pertama tertulis, "Jika aku pernah terluka, itu karena aku percaya. Tapi jika aku memilih bangkit, itu karena aku percaya pada diriku sendiri." Hari itu ia akan menemui seorang perempuan muda bernama Citra, seorang peserta dalam program mentoring, Langkah Maudy. Gadis itu mengingatkannya pada dirinya sendiri saat awal merintis bisnis, penuh semangat, tapi sering ragu karena omongan orang lain. Ketika tiba di sebuah kafe kecil tempat pertemuan itu dijadwalkan, Maudy disambut oleh Citra yang berdiri canggung, mengenakan kemeja putih yang agak kebesaran dan celana bahan yang sudah tampak usang. Tapi mata gadis itu menyala penuh semangat. "Terima kasih sudah meluangkan waktu, Kak Maudy," ucap Citra sambil menunduk. "Jangan panggil aku Kak. Cukup Maudy," katanya lembut. Citra lalu memaparkan idenya. Sebuah konsep sosial usaha yang mempekerjakan para janda muda di pelosok daerah sebagai pengrajin anyaman ramah lingkungan. Ide itu sederhana, tapi tulus dan punya dampak. Maudy mendengarkan dengan saksama, sesekali mencatat, sesekali menatap wajah Citra dengan pandangan penuh harapan. "Kenapa kamu memilih bantu janda muda?" tanya Maudy. Suaranya datar tapi penuh makna. "Karena ibuku dulu janda. Dia kerja apapun demi aku bisa sekolah. Tapi semua orang justru menganggap dia murahan. Aku benci itu. Aku mau bantu perempuan seperti ibu. Biar mereka bisa bangga berdiri di tempat terang." Maudy terdiam sejenak. Matanya memanas. Ia menatap langit-langit kafe, seolah menahan kenangan. "Aku akan bantu kamu. Bukan karena aku kasihan, tapi karena kamu layak," jawabnya. Sepulang dari pertemuan itu, Maudy duduk termenung di ruang kerja rumahnya. Di hadapannya terpajang wajah-wajah tim kerjanya, yang sebagian besar adalah perempuan muda berbakat yang sebelumnya tak pernah diberi kesempatan. Ia mengingat satu persatu. Lela, janda korban KDRT. Siska, mantan TKW yang dipulangkan paksa. Rani, gadis muda yang hampir dinikahkan paksa tapi melarikan diri. Semuanya kini bekerja bersamanya. Membantunya membangun sesuatu yang lebih dari sekadar bisnis, sebuah gerakan. Beberapa hari kemudian, Maudy mendapat undangan sebagai pembicara utama dalam konferensi wirausaha nasional. Namanya disebut sejajar dengan tokoh-tokoh besar negeri ini. Undangan itu dikirim langsung oleh seseorang yang dulu pernah meremehkannya, Pak Haris, mantan investor yang dahulu sempat menolak proposal bisnis Maudy karena menganggapnya terlalu emosional untuk jadi pemimpin. Kini pria itu menghubungi langsung dan memohon Maudy menjadi keynote speaker. Ironis. Dunia berubah, Bu Maudy. Sekarang semua orang bicara soal empati, soal ketangguhan perempuan. Dan Anda adalah wajah dari semua itu, katanya dengan suara rendah. Maudy tersenyum. Bukan senyum puas, tapi senyum dingin dari seseorang yang sudah kenyang ditertawakan. "Aku akan hadir," katanya. "Tapi bukan untuk membuktikan apa-apa. Aku datang untuk mengingatkan. Jangan pernah anggap enteng luka perempuan. Karena dari sanalah kekuatan lahir." Di tengah semua kesibukan itu, muncul satu kejutan kecil yang membuat Maudy diam cukup lama.
pesan singkat dari nomor yang tak dikenal. Iseng buka LinkedIn. Ternyata kamu makin bersinar, Maud. Maaf aku dulu pernah ninggalin kamu demi mimpi yang salah. Selamat untuk semua yang sudah kamu capai. Itu dari Bayu, cinta pertama Maudi. Lelaki yang dulu memilih pergi karena merasa tak sanggup mendampingi perempuan yang terlalu besar mimpinya. Maudi tak membalas pesan itu. Bukan karena marah, tapi karena ia sudah tak lagi butuh pengakuan dari siapapun untuk merasa cukup. Cukup itu bukan tentang siapa yang mencintaimu, tapi tentang seberapa besar kamu mencintai dirimu sendiri. Malam itu, ia duduk di kamar, membuka kembali jurnalnya. Di halaman kosong, ia menulis. Dulu aku mencari cinta di luar diriku. Kini aku menemukannya di mataku sendiri. Lalu ia menutup buku itu, menatap bayangannya di cermin, dan tersenyum. Bukan sebagai korban, bukan sebagai istri yang ditinggalkan, bukan juga wanita yang dikhianati. Tapi sebagai Maudi, perempuan yang pernah diludahi di depan umum, tapi kini berdiri di panggungnya sendiri, dengan kepala tegak dan langkah mantap. Dan ini baru permulaan. Matahari belum tinggi saat Maudi menerima sebuah telepon dari luar negeri. Nada suara wanita di ujung sana tenang dan berwibawa, memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari sebuah lembaga wirausaha global yang berbasis di Eropa. Lembaga itu tengah mencari tokoh inspiratif Asia yang akan dijadikan duta program pemberdayaan perempuan lintas negara. Nama Anda direkomendasikan oleh beberapa delegasi internasional. Kami sangat terkesan dengan gerakan sosial yang Anda bangun, ujar wanita itu dengan logat asing yang jelas namun tetap sopan. Maudi sempat terdiam. Dan, ini bukan hanya simbolis. Kami ingin Anda tinggal di Paris selama 2 tahun ke depan sebagai pimpinan regional. Pipinya terasa dingin. Tawaran itu terdengar seperti mimpi. Paris, dunia baru, jaringan bisnis internasional, kesempatan membawa gerakan, langkah Maudi ke panggung global. Namun bersamaan dengan itu, pikirannya langsung melayang ke Citra dan puluhan perempuan yang kini sedang dibimbingnya di sini, di tanah tempat luka dan kekuatannya berakar. Berikan saya waktu untuk berpikir, jawab Maudi akhirnya. Beberapa hari setelah panggilan itu, Maudi diliputi kebingungan. Setiap tempat yang ia lewati seolah berbicara. Dinding kantor yang penuh foto-foto kisah perjuangan perempuan, senyum para pekerjanya yang kini bisa menghidupi keluarga, dan suara tawa anak-anak dari rumah penampungan yang ia dirikan, semuanya menyeretnya kembali pada satu kenyataan, ia dibutuhkan di sini. Namun bisakah ia bertumbuh lebih besar tanpa meninggalkan tanah awal? Di ruang meeting kecil, Maudi memanggil beberapa orang kepercayaannya. Ada Rani yang kini menjabat kepala produksi, ada Siska yang memimpin divisi pelatihan perempuan desa, serta Lela yang mengelola keuangan sosial. Aku mendapat tawaran ke luar negeri, katanya akhirnya. Tak ada basa-basi. Mereka semua menoleh cepat. Beberapa terdiam. Lela menggigit bibir bawahnya. Kalau Mbak pergi, program pelatihan mandiri kita bagaimana? Tanya Rani pelan. Kita bisa teruskan, jawab Siska cepat. Aku yakin Mbak Maudi tahu kami mampu. Maudi tersenyum. Aku percaya kalian mampu. Pertanyaannya, apakah aku siap melepaskan? Malamnya, Maudi duduk di teras rumah, ditemani segelas susu hangat. Langit Jakarta menggantung rendah. Samar-samar terdengar suara azan dari kejauhan. Ia mengeluarkan surat dari amplop coklat tebal. Kontrak dari lembaga internasional itu. Tanda tangannya dibutuhkan sebelum minggu depan. Di sisi lain, ia juga memegang proposal pengembangan gerakan sosialnya sendiri. Rencana membangun pusat pelatihan mandiri perempuan di 5 kota besar di tanah air. 2 pilihan terbentang di depan mata. Yang satu menjanjikan nama, gengsi, dan dunia. Yang satu menuntut pengorbanan, tapi menjangkau akar hati. Maudi menutup kedua berkas itu. Ia berdiri, menatap langit, dan berkata lirih. Aku ingin terbang tapi bukan berarti harus meninggalkan tanahku. Hari berikutnya, ia mengatur pertemuan tertutup dengan Citra. Aku mungkin akan pergi sebentar. Tapi bukan untuk melupakan yang di sini. Justru untuk membawa suara kita ke tempat yang lebih tinggi, jelas Maudi. Citra menunduk.
Kalau begitu, boleh aku yang pegang pusat pelatihan selama Mbak pergi? Pertanyaan itu membuat Maudy menahan napas sejenak. Ia tak menjawab segera. Ia menatap gadis itu. Wajah muda tapi sorot mata matang. Ia bukan lagi anak gadis polos yang ia temui di kafe waktu itu. Citra tumbuh. Maudy mengangguk pelan. Kalau kamu siap, aku percaya. Dalam beberapa hari, ia menyiapkan semuanya dengan cepat. Timnya dilatih langsung oleh para mentor dari berbagai divisi. Kantor pusat diubah menjadi pusat kendali jaringan sosial. Bahkan ia meminta dibuatkan platform digital untuk menghubungkan dirinya di luar negeri dengan gerakan lokal di tanah air. Sebelum keberangkatannya, Maudy mengadakan acara kecil di kantor. Bukan pesta mewah, tapi pertemuan hangat yang diisi dengan cerita, tawa, dan air mata. Pergi bukan berarti menghilang, kata Maudy di depan semua tim. Aku pergi untuk membuat dunia mendengar kita. Tapi kalian yang membuat dunia peduli. Suasana hening. Lalu tepuk tangan pelan terdengar. Disusul isak tangis dari beberapa perempuan yang dulu datang ke kantor ini dengan luka dan kini berdiri dengan harapan. 1 minggu kemudian, Maudy berdiri di ruang keberangkatan. Ia memegang koper hitam kecil dan mengenakan mantel krem elegan. Di balik kaca jendela bandara, langit tampak lebih cerah dari biasanya. Teleponnya berdering. Sebuah video dikirim dari kantor. Citra sedang berdiri di depan ratusan perempuan, memimpin pelatihan pertama tanpa Maudy. Selamat jalan, Maudy, ucap Citra di akhir video. Kami tidak akan diam. Kami akan terus melangkah. Maudy menahan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena bangga. Di dalam pesawat, ia memejamkan mata. Tak ada keraguan. Tak ada rasa takut. Hanya satu tekad yang tertanam kuat. Dunia akan tahu bahwa perempuan dari tanah yang diludahi bisa berdiri paling tinggi. Dan saat ia membuka matanya nanti di negeri seberang, ia tahu satu hal pasti. Perjalanan baru akan dimulai, tapi jiwanya tetap tinggal di tempat yang ia bangun dengan air mata dan cinta. Paris menyambut Maudy dengan angin musim semi yang menusuk namun membebaskan. Gedung-gedung tua yang penuh sejarah berdiri megah. Dan jalan-jalan dipenuhi orang dari berbagai negara. Setiap langkahnya seolah membuka babak baru, bukan hanya bagi hidupnya, tapi juga bagi mereka yang menitipkan harapan melalui keberangkatannya. Ia berdiri di sebuah auditorium besar bertingkat, tempat berlangsungnya konferensi dunia untuk pemberdayaan perempuan dan inovasi sosial. Di ruangan itu, duduk para pengambil keputusan dunia, menteri, CEO, aktivis, akademisi, jurnalis. Semuanya berkumpul untuk menyaksikan pidato utama dari seorang wanita Asia yang beberapa tahun lalu pernah diludahi di depan umum, tapi kini memegang kendali panggung global. Maudy mengenakan setelan biru gelap yang elegan. Wajahnya tenang. Suaranya bulat saat ia memulai pidato. Hari ini, saya tidak berdiri sebagai individu. Saya berdiri atas nama ribuan perempuan yang pernah dipatahkan oleh suami, sahabat, sistem, dan keadaan. Saya adalah suara dari tanah yang pernah diludahi, namun tidak hancur. Seisi ruangan terdiam. Di negeri saya, perempuan sering dituntut untuk diam dan menerima. Bahkan ketika dihina, dikhianati, dilecehkan, kami diajarkan untuk tidak membalas. Tapi saya belajar bahwa diam tidak sama dengan kalah. Ia memutar video singkat berisi dokumentasi perjalanan gerakan sosialnya. Wajah-wajah perempuan desa yang kini menjadi pengusaha. Remaja perempuan yang dulu hampir putus sekolah, kini menjadi mentor digital. Anak-anak yang tertawa di kelas gratis yang ia dirikan. Semua ini lahir dari luka. Tapi kami memilih menjahit luka itu menjadi kekuatan. Tepuk tangan mulai terdengar. Tapi saya datang ke sini bukan hanya untuk mendapat pengakuan. Saya datang membawa misi. Bahwa pemberdayaan tidak bisa hanya menjadi jargon. Ia harus menyentuh akar, pendidikan, kesempatan, dan keberanian untuk melawan budaya diam. Suasana menjadi emosional. Beberapa peserta bahkan terlihat mengusap air mata. Kamera televisi internasional terus menyorot wajah Maudy, sementara layar raksasa di belakangnya menampilkan satu kalimat. We receive from betrayal.
Usai konferensi, Maudy disambut dengan pelukan hangat oleh puluhan delegasi. Banyak dari mereka ingin berkolaborasi, ingin membawa gerakannya ke negara lain. Bahkan ada yang menawarkan jabatan tetap di lembaga besar PBB. Namun di tengah euforia itu, ada sebuah email masuk dari sekretaris kantor pusatnya di tanah air. Subjek: permintaan maaf Gunawan. Maudy membuka email itu dengan perasaan bercampur. Di dalamnya, terlampir surat dari Gunawan, tulisan tangan yang discan rapi. Maudy, ini mungkin sudah terlambat. Tapi setiap malam aku dihantui oleh caramu menatapku saat aku diam. Aku tak pernah bisa memaafkan diriku sendiri atas pengkhianatan itu. Bukan hanya karena aku kehilanganmu, tapi karena aku kehilangan diriku sendiri. Yang kulihat hari ini hanyalah bayangan dari kejayaan yang kau bangun sendiri, tanpa aku. Aku hanya ingin kau tahu, bahwa selama ini aku hanyalah numpang nama. Kantor itu, kekuatan itu, wibawa itu, semuanya milikmu. Dan perempuan yang dulu kulindungi, kini bahkan tak tahan melihat wajahku. Kau benar, Maudy. Kau bukan hanya lebih kuat, kau lebih hidup. Maaf, karena telah diam saat dunia meludahimu. Gunawan. Maudy menutup laptop perlahan. Ia tidak menangis. Tidak marah. Bukan karena isi suratnya. Tapi karena ia kini benar-benar tak lagi membutuhkan pembenaran. Ia telah selesai dengan masa lalu. Beberapa minggu kemudian, sebuah panel khusus diadakan untuk mengumumkan duta global yang akan menetap di kantor pusat lembaga internasional itu. Semua mata mengarah pada Maudy. Namun saat namanya disebut, Maudy berdiri dan menggeleng pelan. Terima kasih untuk kepercayaannya, ucapnya. Tapi saya memilih pulang. Ruangan seketika sunyi. Saya tidak ingin menjadi simbol semata. Saya ingin kembali ke tempat di mana perubahan benar-benar terasa. Tempat di mana anak-anak masih lapar. Perempuan masih dipukul. Suara-suara masih ditelan takut. Seseorang dari Dewan Eksekutif bertanya dengan raut bingung, "Anda yakin akan menolak tawaran ini?" Maudy tersenyum. Saya tidak menolak. Saya hanya percaya, rumah saya yang sebenarnya butuh saya lebih dari ruangan ini. Beberapa bulan kemudian, di tanah air, Maudy kembali berdiri di depan gedung yang dulu menjadi saksi bisu penghinaannya. Namun kini bangunan itu telah diubah menjadi pusat pelatihan perempuan bernama Rumah Maudy. Sebuah plakat logam dipasang di pintu utama. Tempat ini dibangun dari air mata, tapi berdiri karena keberanian. Ribuan perempuan berkumpul untuk peresmian. Kamera dari media nasional dan internasional meliput. Tapi bagi Maudy, sorot mata Citra dan para perempuan lainnya adalah sorot yang paling ia tunggu. Ia menggenggam mikrofon. Suaranya lantang. Dulu aku berdiri di sini sebagai istri yang diludahi. Hari ini, aku berdiri sebagai pemilik tempat yang akan melahirkan ribuan perempuan hebat. Seseorang berteriak dari kerumunan. Maudy untuk presiden. Tawa dan sorak meledak. Tapi Maudy hanya tersenyum dan berkata, "Cukuplah aku jadi perempuan bebas yang bisa memilih jalannya sendiri. Itu sudah cukup." Malam itu, di dalam ruang kantornya yang baru, Maudy duduk sendiri. Ia menatap keluar jendela, di mana kota Jakarta menyala terang. Bukan lagi tempat luka, tapi rumah. Rumah bagi pertumbuhan, bagi harapan, bagi suara-suara yang selama ini dibungkam. Teleponnya berdering. "Selamat malam, Mbak Maudy. Kami dari Tokyo Women Summit. Apakah kami boleh mengundang Anda sebagai keynote speaker tahun depan?" Maudy menutup jendela perlahan. Angin malam masuk, membawa harapan yang tak lagi asing. Ia mengangkat telepon dan berkata, "Dengan senang hati. Tapi izinkan saya membawa satu tim kecil dari kampung, karena suara perubahan tak pernah lahir sendirian." Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Maudy tahu, dia tak lagi hanya jadi korban dari cerita orang lain. Kini, dialah yang menulis kisahnya sendiri.